kontribusi dalam perdebatan, 1. Kerangka debat, 2. Beban pembuktian, tapi 3. Isu dalam perdebatan. Masuk ke dalam kerangka debat. A. Ini mosi Dewan ini percaya, artinya beban tim proposisi adalah cukup membuktikan kenapa memprioritaskan mitigasi bencana untuk daerah rawan bencana akan memiliki dampak yang sangat baik. Artinya, tidak ada beban khusus untuk menjelaskan bagaimana ini terjadi atau mekanismenya seperti apa, karena ini bukan mosi proposal. Tapi B. Ini mosi memprioritaskan, artinya relokasi tetap akan ada di sisi kita juri, ketika memang bencana yang ada itu membawa dampak yang sangat parah. Contohnya gempa bumi yang menyebabkan kerusakan pada seluruh bangunan dan rumah warga, sehingga mereka harus segera pindah ke tempat lain sebagai hak perlindungan dan juga tempat tinggal mereka juri. Tapi yang akan kita prioritaskan adalah mitigasi bencana terlebih dahulu sebagai prasyarat dari keamanan masyarakat. C. Bagaimana karakteristik daerah yang rawan bencana ini? 1. Ini terlihat ketika suatu daerah yang berada di dekat laut sehingga akan rawan misalnya terjadi gerakan ombak laut yang kencang atau tsunami. 2. Daerah yang rentan karena misalnya mereka menjadi titik adanya pergeseran lempeng, makanya sering terjadi gempa bumi pada akhirnya. 3. Atau daerah tersebut menjadi rawan karena adanya perilaku buruk yang menjadi kebiasaan dalam masyarakat daerah tersebut, contohnya membuang limbah ke sungai sampai menumpuk sebagai rawan sehingga rawan terjadi banjir, ataupun ketika mereka terus-terusan menebang pohon sehingga rawan terjadi tanah longsor. D. Bagaimana manifestasi dari mitigasi bencana ini? Mitigasi adalah bentuk dari pencegahan atau upaya preventif khususnya dari pemerintah untuk melindungi masyarakat di daerah tersebut. Ini terlihat seperti 3 poin. 1. Pemerintah akan membangun rumah dengan infrastruktur yang kuat dan tahan dari misalnya ombak laut untuk daerah-daerah yang berada di dekat laut. 2. Adanya aplikasi yang wajib diunduh oleh masyarakat dan selalu siap sedia untuk memberitahukan jika ada kabar prediksi bencana. Ini memastikan masyarakat bisa bersiap-siap untuk melindungi diri dan juga akan ada bantuan-bantuan dari relawan yang selalu siap sedia ketika ada bencana tersebut juri. Tapi 3. Edukasi masyarakat. Pemerintah akan mengadakan seminar atau mengaplikasikannya pada kurikulum sekolah sedari SMP sampai SMA. Supaya apa juri? Supaya masyarakat masih bisa dibentuk karakternya dan kesadarannya untuk menjaga lingkungan mereka, serta mengetahui bagaimana cara untuk selamat dari suatu bencana. Makanya bencana akan minim pada akhirnya. Masuk ke dalam beban pembuktian. Kenapa ini adalah beban moral pemerintah yang sangat penting untuk memprioritaskan mitigasi bencana demi keamanan masyarakat? Masuk ke dalam isu mengenai beban moral pemerintah. Juri, saya akan jelaskan apa beban moral pemerintah sedari awal. Beban moral pemerintah adalah harus mampu untuk menjamin perlindungan kepada masyarakat terlepas dari mereka tinggal di mana pada akhirnya. Karena prasyarat masyarakat bisa hidup tenang dan bahagia, menghabiskan waktu dengan keluarganya adalah ketika mereka merasa aman terlebih dahulu juri. Tapi apa pentingnya tempat tinggal bagi masyarakat? Ada 2 poin di sini. 1. Ini menjadi sumber perekonomian mereka. Contohnya ketika mereka tinggal di daerah laut, maka pekerjaan atau skill yang akan mereka kuasai adalah menjadi nelayan, memancing ikan. Tapi 2. Ini menjadi sumber kebahagiaan mereka juri. Misalnya di daerah ini, momen mereka dengan keluarga tidak akan pernah mereka lupakan, interaksi dengan tetangga-tetangga mereka, atau kenangan-kenangan yang ada di dalam rumah mereka sebagai tempat mereka selalu pulang ke sana ketika selesai kerja dan lain-lain. Atas 2 analisis tersebut, saya sudah berhasil jelaskan bahwa setiap masyarakat itu sangat bergantung dengan tempat tinggal mereka juri. Gak semudah itu untuk pindah-pindah ke tempat lain dan lain sebagainya. Makanya saya katakan, ketika masyarakat-masyarakat yang ada di daerah ini menjadi korban dari suatu bencana, ini adalah bentuk dari kegagalan pemerintah dari awal juri. Kenapa? Ada 2 alasan berbeda. 1. Lihat bagaimana masyarakat-masyarakat yang tinggal di sekitar laut itu tidak memiliki infrastruktur yang baik juri. Biasanya, rumah mereka itu terbuat dari kayu, sehingga akan mudah terkena arus dari ombak itu atau terkena tsunami. Ini apa juri? Ini membuktikan kalau pada akhirnya ada bentuk kelalaian dari pemerintah yang sangat masif untuk memberikan dan memastikan kualitas tempat tinggal yang baik. Makanya banyak korban dari bencana ini ketika ada tsunami mereka tidak bisa selamat, karena dari awal rumah mereka itu mudah hancur sehingga barang-barang ada di dalam rumah tersebut atau orang-orang yang masih tinggal di dalam rumah tersebut akan misalnya menjadi korban dari bencana ini. Tapi 2. Lihat bagaimana masih minim sekali edukasi yang tersebar dalam masyarakat tersebut. Mereka tidak tahu ketika menebang pohon bisa menyebabkan tanah longsor misalnya, sehingga terjadi marak sekali tindakan merusak lingkungan dan membuat bencana tersebut benar-benar terjadi. Sadari, ini juga bentuk dari kegagalan pemerintah untuk memastikan bahwa pendidikan bencana, pengajaran orang tua kepada anaknya untuk melindungi lingkungan, ataupun sanksi-sanksi yang ketat, itu dari awal harusnya ada juri. Makanya juri, atas 2 analisis tersebut, saya katakan ini yang kami inginkan adalah bentuk tanggung jawab dari pemerintah, sehingga bencana-bencana yang ada itu tidak memakan maraknya banyak korban. Ini jauh lebih bagus daripada sekadar memindah-mindahkan masyarakat atau relokasi juri. Karena gini, ketika ini diprioritaskan, maka pemerintah akan memiliki insentif lebih untuk pada akhirnya memastikan bahwa setiap daerah itu punya infrastruktur yang bagus, masyarakat yang teredukasi, serta juga pertolongan dari relawan yang selalu siap sedia ketika ada bencana. Karena yang kita lakukan bukan fokus kabur dari bencana, tapi menyelesaikan akar masalah dari bencana ini dari awal. Ini sangat bagus bagi keamanan masyarakat, karena artinya ketika ini diprioritaskan, maka 1. Daerah-daerah rawan bencana ini akan selalu dipantau dan diawasi perkembangannya sebagai tujuan utama, yaitu tujuan utama prioritas memitigasi bencana ini untuk keamanan masyarakat juri. Tapi 2. Saya rasa masyarakat akan jauh lebih gampang untuk melaporkan atau memprotes jika daerah mereka belum memenuhi standar keamanan. Misalnya
ketika banyak rumah yang menjadi dari kayu, ketika misalnya mereka hidup di pinggir laut dan sebagainya. Kenapa pemerintah akan mendengarkan protes mereka, juri? Simple, karena ini sudah diprioritaskan sedari awal, sehingga ini adalah program kerja utama mereka. Makanya mereka harus mencapai misi mereka. Makanya untuk menjalankan program kerja yang sudah mereka utamakan sendiri, reputasi mereka harus bagus dari awal. Supaya apa? Supaya masyarakat punya kepercayaan untuk voting mereka di periode selanjutnya dan dapat kekuasaan, juri. Komparasikan dengan sisi oposisi, ketika misalnya yang jadi prioritas adalah relokasi, maka pemerintah nggak akan mau untuk menerima protes ini. Mereka tinggal bilang kayak, oke, nanti kita pindahkan kalian dan sebagainya. Tapi mereka sama sekali nggak peduli ketika rumah mereka dari kayu dan lain-lain. Tapi tiga, kalau tim oposisi bilang, gimana kalau mitigasi ini gagal? Saya rasa ini tetap nggak apa-apa di sisi kita, juri. Karena artinya, pemerintah semakin punya insentif untuk mengevaluasi pekerjaan mereka, untuk mengevaluasi mitigasi bencana yang mereka lakukan, supaya jadi lebih bagus, supaya program kerja mereka berhasil. Makanya keamanan akan semakin meningkat di sisi kita pada akhirnya. Komparasikan dengan sisi oposisi, juri. Ketika pemerintah memprioritaskan relokasi, artinya mitigasi bencana akan sangat minim. Artinya, pemerintah akan punya insentif untuk merasa kerja mereka sudah cukup, ketika mereka hanya memindah-mindahkan masyarakat ke tempat lain, juri. Artinya apa? Saya rasa keamanan tidak akan terjamin juga, karena bencana itu tidak pasti dan tidak tahu kapan akan terjadi. Ketika suatu daerah baru yang direlokasikan oleh pemerintah kepada masyarakat tiba-tiba terkena bencana, maka korbannya juga akan sangat banyak di sisi kalian karena minim mitigasi sedari awal. Ini akan menciptakan siklus yang berulang-ulang dan artinya keamanan masyarakat tidak akan pernah terjadi, juri. Tapi B, masyarakat yang dipindahkan dampaknya akan seperti apa, juri? Saya rasa ketika saya sudah karakterisasi bahwa ada banyak masyarakat yang menjadikan tempat tinggal mereka sebagai sumber perekonomian mereka, contohnya nelayan karena tinggal di dekat laut, maka apa yang akan terjadi, juri? Di sisi oposisi, mereka akan kehilangan pekerjaan mereka. Karena kalau direlokasi, maka kemungkinan besar mereka dipindahkan ke daerah-daerah yang nggak ada laut dan lain sebagainya atas alasan keamanan mereka, itu akan sangat mungkin. Kenapa ini buruk, juri? Masalahnya, mereka sedari awal adalah biasanya kaum-kaum marginal yang sedari awal belum punya ekonomi yang cukup sedari awal. Bahkan mereka juga belum punya akses yang cukup, sehingga skill mereka itu hanya bisa memancing ikan aja, hanya bisa menjadi nelayan aja. Ketika mereka dipindahkan, artinya apa, juri? Mereka akan sangat susah dapat pekerjaan baru, akan ada pengangguran, ekonomi mereka bahkan terancam. Karena dari awal mereka nggak bisa mengakses pekerjaan apapun. Artinya, kebahagiaan masyarakat akan hilang karena dari awal mereka akan semakin susah untuk tinggal di tempat baru tersebut. Tapi ketika marak mitigasi bencana, maka kesadaran masyarakat akan ada karena sering dikasih seminar dan lain sebagainya. Tapi di sisi oposisi, artinya bahkan ada masyarakat yang tidak tahu cara selamat dari gempa bumi seperti apa, tidak tahu cara selamatkan keluarganya karena minim edukasi. Ini akan membuat banyak korban, menciptakan trauma, rasa bersalah dan sebagainya. Makanya, juri, prasyarat adanya keamanan masyarakat dari awal, prasyarat benefit-benefit yang dilampirkan oleh sisi oposisi ada di sisi kita. Ketika pada akhirnya ada mitigasi bencana dulu, sehingga daerah-daerah yang rawan bencana pun akan jauh lebih bagus pada akhirnya, ya karena ada mitigasi dari awal. Bangga.